Istana membantah sidak Hambalang yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah bentuk balasan atas kritik mantan Presiden SBY. Istana juga tidak mempersoalkan kritik yang dilontarkan SBY untuk Jokowi. Bahwa kunjungan Presiden meninjau proyek Hambalang itu semata-mata adalah concern Presiden ya, terkait dengan upaya untuk menyelamatkan aset negara. Yang kedua, kunjungan itu sebenarnya sudah digagas jauh sebelum adanya Tour de Java itu. Bahkan sebelum kunjungan kemarin itu 2 minggu sebelumnya kalau nggak salah Presiden sudah meminta Menpora untuk melihat kondisi terkini proyek Hambalang. Di dalam 2016 ini teman-teman kan sudah melihat bahwa fokus Presiden dalam konteks akselerasi pembangunan kan di infrastruktur ya, sehingga kunjungan ke Hambalang itu adalah bagian dari akselerasi itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu kan tidak hanya mengunjungi bangunan seperti yang di Hambalang, tetapi juga jalan tol, kemudian waduk dan lain sebagainya, sehingga itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh. Ya, sementara itu Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono enggan menanggapi proyek Wisma Atlet di Hambalang. SBY menilai proyek Wisma Atlet sudah jelas dan tidak ada masalah lagi. SBY enggan menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek Wisma Atlet di Hambalang, Bogor. Banyak kalangan menilai kunjungan Jokowi itu sebagai sindiran bagi SBY. Sebenarnya soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Iya, Hambalang sudah jelas nggak ada apa-apanya, kata Presiden SBY waktu itu ya. Jawabkan mengapa berhenti. Roy Suryo pada saat itu menjabat sebagai Kemenpora pernah 2 kali minta izin untuk melanjutkan, tetapi dilarang oleh KPK dan oleh DPR, anggarannya tidak boleh, sehingga memang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian terakhir bulan Februari yang lalu tahun 2015 KPK sudah merilis boleh dilanjutkan. Jadi pertanyaannya tentunya kenapa baru sekarang dilanjutkan? Ada hampir 1 tahun waktunya, ya kan? Lagi-lagi begini, kami mendukung penuh kalau memang proyek itu mau dilanjutkan demi untuk kepentingan rakyat. Tetapi sekali lagi pemerintahan SBY dapat mempertanggungjawabkan kenapa proyek itu berhenti, ya kan? Itu tidak lain disebabkan oleh karena pihak KPK dan DPR yang tidak menyetujuinya. Okay. Jelas, itu jelas. Ya. Mas Gun-Gun, kalau dari segi komunikasi politik, adanya pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan terutama melalui media sosial, kemudian juga dalam hal ini Istana juga membantah begitu ya. Tetapi kemudian masyarakat menilai ini seperti ada hal-hal yang berbalas begitu ya, dari Twitter, dari Tour de Java, kemudian ada kunjungan ke Hambalang. Ini kalau kita lihat tadi sempat mengungkapkan ada impresi dalam orang ketika melihat hal yang ini terjadi di dalam ranah politik. Nah, menurut Anda apa kemudian yang kita bisa baca di sini sebenarnya kalau dari segi komunikasi politik? Ini politik? Kan sebenarnya sederhana ya. Ada narasi. Narasi politik itu selalu harus dibaca dengan perspektif yang aksi-reaksi. Maksud saya begini, tidak ada satu tindakan aktor itu yang kemudian lepas dari konteksnya. Saya tidak mengatakan bahwa proses-proses seperti ini adalah proses-proses yang linier, searah. Tapi justru interplay, resiprokal, timbal balik. Maksud saya begini, dalam konteks kasus itu, ketika ada kritik, ya kan, dari Pak SBY, publik dengan sangat mudah mengaitkan itu dengan reaksi Pak Jokowi seperti apa. Apakah menanggapi secara verbal atau dia menggunakan high context communication. Jadi komunikasi high context dengan cara misalnya simbolik. Saya melihat cara yang kedua itu, jadi bukan melakukan jawaban dengan kalimat verbal, tetapi kemudian ada satu impresi yang kemudian dibangun melalui tindakan sidak. Sidaknya adalah ke Hambalang. Dan ingat, orang dengan mudah memorinya dibawa ke masa lalu. Hambalang itu salah satu isu yang menurut saya menjadi ikon. Ya, kasus yang kuat sekali, lekat dengan inner cycle partainya Pak Syarif gitu ya. Oknum ya pasti. Partai Demokrat. Waktu itu menjadi bagian dari Partai Demokrat. Jadi dan ini
salah satu kasus yang mencuat dan mendapat perhatian khalayak luas selain Hambalang ada Senturi, ya kan? Dan sudah diselesaikan melalui pengadilan ya. Proses hukum itu kadang-kadang memang proses legal formalistik. Tetapi kemudian ada wilayah opini publik yang orang kan Masih. dengan mudah dibawa. Oke, pada satu memori itu. Jadi bagi saya, ketika misalnya kritik infrastruktur, kemudian ada konteks panggung impression management yang dibangun di situ juga pembangunan infrastruktur. Jadi orang dengan mudah mengaitkan. Jadi tidak salah juga ya Pak Syarif, ketika misalnya sosial media netizen maksud saya, kemudian juga media mainstream mengaitkan itu sebagai balas pantun. Jadi tidak salah, seperti judul diskusi kita hari ini. Iya, nah itu juga mungkin saya ingin tanyakan ke Pak Syarif. Tadi kan juga sempat disampaikan bahwa kalau di luar negeri bisa di Amerika yang memang menggunakan Twitter juga para mantan presidennya, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk ranah saling mengkritik ataupun media untuk mengkritisi. Mereka lebih menggunakan yang interpersonal approach gitu ya. Nah, kenapa ini dipilih oleh Ya, SBY? sebaiknya dikatakan bukan kritik ya, sebaiknya dikatakan memberikan masukan, ya kan. Jadi konteksnya lebih positif, ya kan. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah orang yang diberikan masukan itu mau menerima atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Seharusnya karena kami melihat apa yang kami sampaikan ini selama ini adalah sifatnya semuanya masukan dan solusi. Nah, seharusnya direspon secara positif demi untuk perbaikan. Karena intinya Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan ini bisa betul-betul berhasil. Nah, yang kedua, mengapa Partai Demokrat memilih sosial media? Karena melalui sosial media apa yang kami dapat dari rakyat itu langsung kami sampaikan secara utuh kepada sosial media sehingga masyarakat itu bisa menerima secara utuh. Kalau melalui media konvensional tentu ada beberapa screening yang harus dilalui baru bisa sampai ke publik. Ya. Nah, ini adanya suatu barrier yang membuat Partai Demokrat berkesimpulan akan lebih cepat dan akan lebih transparan, akan lebih jujur dan akan lebih terus terang kalau kita melewati lewat media sosial dibandingkan dengan konvensional. Dan lagi-lagi berdasarkan pengalaman sekarang kami melihat bahwa ya mohon maaf kalau itu menyangkut tentang Partai Demokrat, kami mendapatkan space yang agak kurang signifikan di media sekarang, baik ya kecuali kalau ada event-event tertentu, ya kan, space-nya sangat kecil. Sementara kami banyak materi-materi yang bermanfaat untuk rakyat yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan kepada pemerintah, karena komitmen kami ingin agar pemerintahan ini betul-betul berhasil demi untuk kepentingan rakyat. Nah, itulah yang membuat kami memilih media sosial dibandingkan dengan media saya ke Mas Gun-Gun, ada juga masyarakat yang ingin kembali memberikan sambutan ataupun komentarnya terhadap topik kita hari ini. Ada Pak Karel di Manado. Selamat malam Pak Karel. Selamat malam. Silahkan Pak, komentar Anda. Terima kasih Bu. Sebenarnya soal mengkritik itu kan normal aja. Cuma karena yang mengkritik ini seorang mantan presiden itu kemudian jadi konsumsi politik. Harusnya juga Partai Demokrat, kalau saya dengar Pak Syarif Hasan bicaranya seperti Partai Demokrat itu nggak ada cacatnya. Lalu 10 tahun Partai Demokrat memimpin kita nggak ada apa-apanya isinya. Kalau dulu SBY cuma rajin bikin lagu, bukan bikin infrastruktur. Jadi harusnya juga sadar diri bahwa banyak sekali kekurangan yang dilakukan oleh pemerintahan Partai Demokrat yang lalu. Bahwa mengkritik itu benar, iya. Tapi kalau kita bandingkan dengan 1,5 tahun Jokowi memimpin, itu jauh lebih jelas itu bukti-bukti pembangunan yang dilakukan. Ya Pak Syarif nggak usah terlalu membela diri. Baik. Hanya yang saya ingin sampaikan adalah berikut. Baik, terima kasih Pak Karel, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selanjutnya ada Pak Handianto di Jember. Silakan Pak Handianto dengan komentar Anda. Ya, selamat malam Bapak-bapak. Malam. Begini Pak, saya itu pernah jadi wartawan Istana selama 16 tahun Pak ya. Dari tahun 88 sampai 2005. Ya kan? Nah, sebetulnya kalau Ya, silakan Pak. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah pemerintahan yang paling gaduh dan tidak stabil dan cenderung pencitraan, Pak. Dan saya cenderung gini, hampir mirip dengan pemerintahan Megawati Hamzah pada waktu itu, dalam setiap kesempatan selalu mengatakan, saya ini tukang cuci piring gitu loh, karena setelah reformasi gitu loh. Sebetulnya Pak SBY ini negara sudah lebih stabil ya daripada presiden sebelum-sebelumnya. Kecuali Pak Harto ya, Pak Harto sangat stabil
terus dia dijatuhkan. Habibie, Gus Dur juga sebenarnya bagus, tapi dia dikudeta, ya kan. Terus Megawati, Jokowi mirip dengan Bu Megawati. Nah seharusnya pemerintahan Jokowi JK ini harus konsentrasi kepada kabinetnya, jangan sampai ada kegaduhan yang... Iya, terima kasih Pak Adi atas sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih, Mas. Iya, baik. Ini Mas Gun-Gun nih, ada positif, ada negatif ya. Kemudian ada juga tadi yang mengatakan bahwa seharusnya sekarang itu mungkin lebih gaduh dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, bahkan pemerintahan SBY sebenarnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat katanya untuk bisa mengkritisi. Nah, Mas Gun-Gun, kalau Anda melihat sebenarnya kalau kita melihat dari segi komunikasi politik begitu ya, ini dalam artian misalnya satunya ada tweet war, ini adalah salah cara yang etis atau tidak sih sebenarnya gitu ya dari sebenarnya kalau etis tidak etis itu tergantung kontennya. Tetapi apakah produktif atau tidak kritiknya itu kemudian what next setelah melakukan kritik atau what next setelah orang itu dikritik kan gitu kan sebenarnya, misalnya produktif atau tidak bagi perbaikan bangsa ini, negeri ini. Itu menurut saya poin yang paling penting. Contoh misalnya setelah kemudian menjadikan Hambalang sebagai panggung, apa yang kemudian dikerjakan tuh Hambalang? Atau Pak SBY setelah kemudian banyak melakukan kritik, apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat? Ya kan sebagai partai di luar pemerintahan. Sebenarnya kan itu yang menarik dibaca oleh publik. Bagi saya, demokrasi pasca reformasi itu kan pola hubungannya bersifat asimetris ya. Tidak terlalu jelas siapa kawan dan lawan. Dan proses ini sebenarnya membuat siapapun yang menjadi presiden itu memiliki beban yang sangat berat. Partai yang menjadi ruling party pun belum tentu menjadi bagian dari penyokong pemerintah benar-benar. Apalagi partai di luar pemerintahan. Jadi semuanya kerap kali bermodel transaksional. Oleh karena itu saya memahami bahwa presiden pasca reformasi itu kerjaannya sangat luar biasa. Dan oleh karena luar biasanya itu butuh dukungan dari semua pihak. Salah satu yang kemudian menurut saya sangat penting dan perannya bisa signifikan adalah mantan presiden atau presiden sebelumnya. Jadi posisinya itu berbeda dengan kita, misalnya saya ngomong di media, beda dengan Pak SBY ketika misalnya memberi semacam masukan kepada presiden yang sedang menjabat. Begitu. Baik, kita akan bincangkan lebih lanjut nanti di segmen terakhir kita. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut.